Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Wulandari, NPM 2753016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan ke-13. Berikut adalah dana lokasi atau ruangan. Ini ada rumah 1, terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, gym, toilet, dan dapur. Rumah 2, terdiri dari ruang keluarga, ruang tamu, kamar utama, kamar tidur anak, WC, dan dapur. Ini ada rumah 3, terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, musola, WC, dan garasi. Berikut penjelasannya. Di luar rumah ada router. Di rumah 1 ada 1 server, 2 PC, 1 akses point, laptop, dan 1 smartphone. Rumah 2 terdiri dari 1 server, 2 PC, 1 akses point, dan 1 smartphone. Di rumah ketiga ada 1 server, 2 PC, 1 akses point, 1 laptop, dan 1 tablet. Berikut hasil identifikasinya. Jenis identifikasinya adalah hasil identifikasi. Jenis layanannya adalah Internet, Wireless, Server, DHCP. Skalabilitasnya kecil, jumlah stafnya kurang dari 50 orang, jumlah workstation-nya kurang dari 40, wireless kurang dari 40, smartphone kurang dari 40. Expandibilitasnya, ya, penambahan pengguna atau ruang atau gedung 3-5 tahun ke depan. Lokasi, satu lokasi dalam satu rumah, media transmisi, kabel dan wireless, besar bandwidth, internetnya 25 Mbps. Ketersediaan perangkat keras, terdiri dari workstation, tablet, smartphone, laptop, dan PC. Manajemen dan monitoring sistemnya sudah ada, keamanannya sudah ada, alokasi biaya cukup tersedia, SDM-nya operator TI 2 orang, teknisi TI 1 orang. Ini adalah list daftar kebutuhan pengguna. Di sini ada router, keterangannya 1, switch, keterangannya 3, PC, keterangannya 6, kabel UTP, keterangannya 14, konektor RJ45, keterangannya 28, akses point, keterangannya 3, laptop, keterangannya 2, tablet, keterangannya 1, smartphone, keterangannya 2, server, keterangannya 3. Dan ini adalah spesifikasi teknis. Nama gedung atau ruangan di luar rumah, nama perangkat router, fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan, spesifikasinya interface 4, 10, atau G, LAN port 1, 10-100 Mbps, one port, external power supply 9 FDG 0.6A, wireless standard IEEE 802.1 in IEEE 802.11g IEEE 802.11b. Mereknya adalah TP-Link TLWR 8840M router. Jumlahnya 1, satuannya unit, harga satuan 148, total 148.000. Sumber dari Shopee. Nama gedung atau ruangan di rumah 1, nama perangkat PC, fungsinya mengolah data klien, spesifikasi Intel Core i3 RAM 4GB, DDR3 SSD 128B, VGA Intel HD, grafik 2500, Gigabit LAN, Windows 10 64-bit. Mereknya Dell Optiplex 7010, jumlahnya 2, satuannya unit, harga satunya 2.100.000, totalnya jadi 4.200.000. Sumber dari Shopee. Nama gedung atau ruangan di rumah 1, nama perangkatnya smartphone, fungsinya mengolah data klien, spesifikasi screen,
Mereknya 66.6 HD Plus Devdrop Display 1440 x 3040. Speakernya 1511 box speaker frekuensi GSM 850 atau 900 atau 1800 atau 1900 MHz. 3G WCD MA 850 atau 1900 atau 2100 MHz. 4G LTE 5G. Mereknya HP Galaxy S21. Jumlahnya 1, satuannya unit, harga satuan 1.698, total 1.698. Sumbernya dari Shopee. Yang keempat, ada nama perangkatnya laptop, fungsinya mengolah data klien, spesifikasinya Intel HD grafik, memori 8GB, DDR4 SOD, storage 128GB atau 256GB, MMC. Lenovo Slim, mereknya Lenovo Slim T330. Jumlahnya 1, satuannya unit, harga satunya 5.249. Yang kelima ada server, fungsinya mengatur hak akses ke dalam jaringan. Spesifikasinya Intel Xeon E2224G 3.5 GHz 8M Cache 4G atau 4T Turbo 71W 8GB RAM atau 1TB. Mereknya Dell T40. Jumlahnya 1, satuannya unit, totalnya 9.450, total 9.450. Yang keenam ada kabel UTP, fungsinya penghubung jaringan, spesifikasinya Cat6, High Speed Transfer Rate, sudah memakai CCA konduktor. Mereknya Zimlink. Jumlahnya 1, satuannya roll, harga satuan 60.000. Harganya 578.000. Yang ketujuh ada kabel RJ45. Fungsinya konektor topologi jaringan. Spesifikasinya UTP Cat5e. Mereknya Comscope. Jumlahnya 1, satuannya PAC. Harga satunya 60.000, totalnya jadi 60.000. Sumber dari Shopee. Terus ada access point, fungsinya pemancar sinyal internet. Spesifikasinya adalah kecepatan air kabel hingga 300 Mbps, ideal untuk video, streaming, dan game online. Mereknya TP-Link. Jumlahnya 1, satuannya unit, harga satuan 77.000, jadi totalnya 77.000. Sumber dari Shopee. Terus ada switch, fungsinya menghubungkan perangkat. Merek spesifikasinya 8 port, didukung otomatis MDI atau MDIX. Mereknya TP-Link LS 2008. Jumlahnya 1, satuannya unit, harga satunya 85.000, jadi totalnya 85.000. Sumbernya dari Shopee. Terus yang ke rumah 2, ruangan ke rumah 2. Nama perangkatnya PC, fungsinya mengolah data klien. Spesifikasinya Intel Core i3 RAM 4GB, DDR3 SSD 128B, VGA Intel HD, grafik 2500 GB LAN, Windows 10 64 bit. Mereknya Dell Optiplex 7010.
jumlahnya 2, satuannya unit, harga satuannya 2.100.000, totalnya jadi 4.200.000, sumbernya dari Shopee. Terus ada server, fungsinya mengatur hak akses ke dalam jaringan. Spesifikasinya Intel Xeon E2224G 3.5 GHz, 8M cache, 4C atau 4D, turbo, 71W, 8GB RAM atau 1TB. Mereknya Dell T40. Jumlahnya 1, satuannya unit. Jumlah satuan 9.450, total 9.450. Sumber dari Tokopedia. Lalu ada akses point, fungsinya pemancar sinyal internet. Spesifikasinya kecepatan kabel hingga 300 Mbps ideal untuk video streaming dan game online. Mereknya TP-Link. Jumlahnya 1, satuannya unit. Jumlah satuan 77.000, total 77.000. Sumber dari Shopee. Lalu ada smartphone, fungsinya mengolah data klien. Spesifikasinya screen 6.6 HD plus teardrop display 1440x3040, speakernya 1511 box speaker, frekuensi GSM 850 atau 900 atau 1800 atau 1900 MHz 3G, BCD MA80 atau 1900 atau 2100 MHz, 4G LTE, 5G. HP mereknya HP Galaxy S21. Jumlahnya 1, satunya unit. Harga satuan 1.698.000, total 1.698.000. Sumbernya dari Shopee. Lalu ada kabel UTP, fungsi penghubung jaringan. Spesifikasinya Cat6 High Speed Transfer Rate, sudah memakai CCA Conductor. Merek Zimlink. Jumlahnya 1, satuannya roll. Jumlah satuan 578.000, total 578.000. Sumber dari Shopee. Lalu ada kabel RJ45, fungsinya konektor topologi jaringan. Spesifikasinya UTP Cat5e, mereknya Comscope. Jumlahnya 1, satunya pack. Jumlah satuan 60.000, total 60.000. Sumber dari Shopee. Lalu ada switch, fungsinya menghubungkan perangkat. Spesifikasinya 8 port, didukung otomatis MDI atau MDIX. Mereknya TP-Link LS 1008. Jumlahnya 1, satuannya unit. Jumlah satuan 85.000 rupiah. Total 85.000 rupiah. Sumbernya dari Shopee. Lalu ada rumah ketiga. Di rumah ketiga ada server, fungsinya mengatur hak akses ke dalam jaringan. Spesifikasinya Intel Xeon E2224G 3.5 GHz, 8M cache, 4C atau 4D, turbo 71W, 8GB RAM atau 1TB. Mereknya Dell T40, jumlahnya 1, satuannya unit. Jumlah satuan 9.450, totalnya 9.450.000. Sumber dari Tokopedia. Terus ada VC, fungsinya mengolah data klien. Spesifikasinya Intel Core i3 RAM 4GB DDR3 SSD 128B, 3 Intel HD grafik 2500 GB RAM Windows 10 64 bit. Mereknya Dell OptiBlock 7010. Jumlahnya 2, satuannya unit. Jumlah satuan 2.100.000 rupiah. Totalnya jadi 4.200.000 rupiah. Sumber dari Shopee. Lalu ada laptop, fungsinya mengolah data klien. Spesifikasinya Intel HD grafik, memori 8GB DDR4 SODIMM. Stroke 128GB atau 256GB eMMC. Mereknya Lenovo Slim D330. Jumlahnya 1, satunya unit. Jumlah satuan 5.259.000, totalnya 5.259.000. Sumber dari Shopee. Lalu ada access point,
fungsinya memancar sinyal internet. Spesifikasinya kecepatan dari kabel hingga 3000 Mbps, ideal untuk video streaming dan game online. Mereknya TP-Link, jumlahnya satunya unit, total jumlah satuannya 77.000, totalnya 77.000. Sumber dari Shopee. Lalu ada tablet, fungsinya mengolah data klien. Spesifikasinya Cizer 8.7 inches 214.9 cm2, resolusinya 800 dikali 1340 pixel, 5:3 rasio. Mereknya Samsung Tab A7, jumlahnya satunya unit. Jumlah satunya 2.335.000, totalnya 2.335.000. Sumbernya Shopee. Lalu ada switch, fungsi menghubungkan perangkat. Spesifikasinya 8 port, didukung otomatis ND atau NDIX. Mereknya TP-Link LS1008, jumlahnya satunya unit. Jumlah satuan 85.000, totalnya 85.000. Sumber dari Shopee. Total keseluruhan adalah 59.004.000. Ini listnya ada biaya tetap pembelian alat, cost harganya 59.004.000. Biaya pemasangan atau instalasi, jumlah titiknya 3, biaya instalasi atau titik 546.000. Biaya total pembangunan jaringan komputer adalah 59.004.000. Biaya perawatan 20% dari total biaya pembangunan jaringan 11.800.800. Lalu ada dokumen perencanaan pengalamatan. Gedung luar rumah ada device router 1G00, ada router 1 router 1 ada G02. Peran fungsinya sebagai penghubung jaringan. IP address-nya ada 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.3.1. Networknya 192.168.1.0 dan 192.168.2.0 dan 192.168.3.0. Netmasknya 255.255.255.0. Gateway-nya ada 192.168.1.1. Lalu ada 192.168.2.1. Lalu ada 192.168.3.1. Broadcast-nya 192.168.1.255, 192.168.2.255, dan ada 192.168.3.255. Di rumah 1, device-nya ada server, fungsinya sebagai server web. IP address-nya 192.168.1.2, network-nya 192.168.1.0. Netmask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.1, broadcast-nya 192.168.1.255. Lalu ada PC, fungsinya sebagai klien. IP address-nya 192.168.1.4. Network-nya 192.168.1.0. Netmask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.1, broadcast-nya 192.168.1.255. Di PC1 adalah fungsinya sebagai klien. IP address-nya 192.168.1.5, network-nya 192.168.1.0, netmask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.1, broadcast-nya 192.168.1.255. Lalu ada smartphone, fungsinya sebagai klien. Lalu ada laptop, fungsinya sebagai klien. Di rumah kedua ada server, fungsinya sebagai server web. Lalu ada smartphone, fungsinya sebagai klien. Lalu ada PC2, fungsinya sebagai klien juga.
Lalu ada visi ketiga, fungsinya sebagai klien. Di rumah ketiga ada server, fungsinya sebagai server web. IP address-nya 192.168.3.2. Network-nya 192.168.3.0. Mask-nya 255.255.255.0. Gateway 192.168.3.1. Broadcast-nya 192.168.3.255. Lalu ada tablet, fungsinya sebagai klien. IP address-nya 192.168.3.3. Network-nya 192.168.3.0. Mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.3.1. Broadcast-nya 192.168.3.255. Lalu ada laptop, fungsinya sebagai klien. IP address-nya 192.168.3.4. Device-nya, lalu ada PC keempat, fungsi sebagai klien. IP address-nya 192.168.3.6. Dan ada PC 5, fungsinya sebagai klien. IP address-nya 192.168.3.7. Network-nya 192.168.3.0. Mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.3.1. Broadcast-nya 192.168.3.255. Lalu ada estimasi bandwidth. Network-nya rumah ke-1, gedung atau ruangannya ruangan rumah 1, jumlah komputernya ada 2 PC, 1 server, 1 smartphone, dan 1 laptop. Minimal bandwidth-nya 1120 kbps dan 1231 kbps dan 1451 kbps. Di laptop bandwidth-nya 1234 kbps. Bandwidth yang dibutuhkan 2250 kbps. Di server bandwidth yang dibutuhkan 1231 kbps. Di smartphone bandwidth yang dibutuhkan 1451 kbps. Dan di laptop bandwidth yang dibutuhkan 1234 kbps. Di rumah kedua ada ruangan rumah 2, jumlah komputernya 2 PC, minimal bandwidth 1120 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 2240 kbps. Dan ada 1 server, minimal bandwidth usernya 1231 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 1231 kbps. Dan ada 1 smartphone, minimal bandwidthnya 1451 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 1451 kbps. Di rumah ketiga, di rumah ketiga ada jumlah komputernya ada 2 PC, minimal bandwidth user 1120 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 2250 kbps. Dan ada 1 server, minimal bandwidthnya 1231 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 1231 kbps. Dan 1 laptop, minimal bandwidth usernya 1234 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 1234 kbps. Jumlah komputernya 1 tablet, minimal bandwidth usernya 1554 kbps, bandwidth yang dibutuhkan 1554 kbps. Jadi jumlah bandwidth yang dibutuhkan adalah 11.337 kbps atau 17,34 mbps. Total bandwidth rumah 1 3.474 kbps atau 3,47 mbps. Di total bandwidth rumah kedua 4.922 kbps atau 4,92 mbps. Total bandwidth rumah ketiga 6.259 kbps atau 6,26 mbps. Lalu ada perencanaan perkabelan. Di ruangan rumah 1 ada router. Perangkat tujuannya switch 296.24 titik. Konektornya RJ45, jenis kabel UTP Cat 5E. Jenis kompresi kabelnya strike. Standar konfigurasi kabel yang dipilih adalah T568A. Lalu ada server, ada PC kosong, PC 1, access point. Dan ada smartphone. Perangkat tujuannya access point PT. Konektornya wireless, jenis kabelnya UTP Cat 5A. Konfigurasi kabelnya strike. Standar konfigurasi kabel yang digunakan dipilih 3T568A.
Dan ada laptop, perangkat tujuan akses point, konektornya wireless, jenis kabelnya UTP Cat 5A, jenis konfigurasi kabelnya Strike, standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A. Lalu ada rumah kedua, router, perangkat tujuannya ke switch 296024TT, konektornya RJ45, jenis kabel UTP Cat 5A, jenis konfigurasi kabel Strike, standar konfigurasi kabel yang dipilih T568A. Dan ada server 1, PC2, PC3, access point, dan smartphone. Kalau smartphone, perangkat tujuannya ke access point PT, konektornya wireless, jenis kabelnya UTP Cat 5A, jenis konfigurasi kabel Strike, standar konfigurasi kabel yang dipilih T568A. Di rumah ketiga ada router, server, PC4, PC5, access point, laptop, dan tablet. Perangkat tujuannya ada yang ke switch dan access point, konektornya ada RJ45 dan wireless, jenis kabelnya ada UTP Cat 5A, jenis konfigurasinya kabel tetap Strike, konfigurasi kabel digunakan itu T568A semua. Lalu ada pengembangan jaringan, ada router, PC, smartphone, laptop, server, kabel UTP, kabel RJ45, access point, tablet, dan switch. Rencana anggaran biayanya, survei lokasi, full cake, satuan 1, harga satuan 700.000, harga total 700.000. Desain jaringan, full cake, fullnya cake, satuannya 3, harga satunya 500, harga total 1.500.000. Terus ada material, ada TP-Link TL8R, VPN router, fullnya unit, satunya 1, harga satunya 148.000. Lalu ada PC Dell OptiPlug 7010, fullnya unit, satunya 6, harga satunya 2.100.000, harga total 12.600.000. Lalu ada HP Galaxy S21, fullnya unit, satuannya 2, harga satuan 1.658.000, harga total 3.356.000. Lalu ada laptop Lenovo Slim D330, fullnya unit, satunya 2, harga satuannya 5.259.000, harga total 10.458.000. Lalu ada server Dell T40, fullnya unit, satuannya 3, kesatuan 9.450.000, harga total 28.350.000. Jadi semua harga totalnya 127.847.000, belum termasuk pajak. Ini ada satu lagi, nomor 1, ada switch, ada access point, 1 smartphone, 1 laptop, 1 server, 2 PC. Di rumah kedua ada switch, 2 server, 2 PC, 1 access point, dan 1 smartphone. Di rumah ketiga ada switch, access point, laptop, 1 tablet, 2 PC, dan 1 server. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.